Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ijo Imandika selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pemasyarakatan karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempelajari dan mengenal fitur-fitur yang ada pada sistem database pemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini, saya Taruna Madya, Azah Almararajati, STB 4372, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A, akan mempresentasikan mengenai materi yang ada pada modul kunjungan, di mana dalam modul ini akan diuraikan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam menu kunjungan, dan juga saya akan melakukan simulasi langsung dalam penggunaan fitur-fitur pada sistem database kunjungan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu kunjungan. Kunjungan merupakan salah satu hak warga binaan atau WBP yang terdapat dalam pasal 14 huruf H Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarganya, penasehat hukum, atau orang tertentu. Pelaksanaan layanan kunjungan ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem database pemasyarakatan. Di dalam menu kunjungan terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan untuk mencatat data pengunjung yang mengunjungi WBP dan manajemen waktu maupun antrian pengunjung. Pada menu identitas atau pendaftaran kunjungan, pengguna juga dapat melakukan pengisian data pengunjung yang mengunjungi WBP. Nah, berikut fitur-fitur yang ada pada SDP yang nantinya akan saya presentasikan. Fitur yang pertama yaitu ada daftar sidang WBP. Lalu fitur yang kedua, pendaftaran kunjungan. Lalu ada manajemen pemanggilan antrian, manajemen ruang kunjungan, manajemen kunjungan, pemanggilan WBP, hingga pembuatan laporan kunjungan. Nah, yang akan pertama kami bahas yaitu menu daftar sidang WBP. Pada halaman ini, itu dapat diakses melalui menu kunjungan, lalu klik daftar sidang WBP hari ini. Pada dasarnya, halaman ini adalah halaman view informasi daftar WBP yang akan menjalani sidang pada hari ini, yang dibuat melalui subfitur surat sidang pada menu registrasi, manajemen registrasi, dan surat sidang. Dan pada halaman ini tuh tidak tersedia fungsi pencarian data, tambah data, ubah data, lihat detail data, dan hapus data. Karena hanya tersedia fungsi cetak atau print dan ekspor ke Excel. Berikut akan saya simulasikan. Nah, ini merupakan tampilan awal dari sistem database pemasyarakatan. Kita masuk ke menu kunjungan, lalu klik daftar sidang WBP pada hari ini. Di sini data menunjukkan bahwa tidak ditemukannya sidang WBP pada hari ini. Sebaiknya jika ingin melakukan pendaftaran kunjungan, kita harus kita harus memastikan terlebih dahulu apakah WBP yang dikunjungi oleh pihak keluarga ini sedang melaksanakan sidang atau tidak. Caranya seperti tadi dengan menggunakan atau melihat di menu daftar sidang WBP pada hari ini. Lalu jika kita memperoleh informasi dari bidang registrasi bahwa ada warga binaan yang sidang pada hari ini, maka kita bisa membuatnya pada menu registrasi, lalu manajemen registrasi, dan klik surat sidang. Lalu muncullah tampilan surat sidang. Di sini kita bisa mengklik tambah untuk menambahkan data. Kita masukkan data-data yang diperlukan berupa lokasi sidang, nomor surat internal, nomor surat kejaksaan, dan lain-lain. Lalu kita bisa klik simpan.
Lalu selanjutnya yaitu fitur pendaftaran kunjungan. Pendaftaran kunjungan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui submenu identitas, lalu yang kedua melalui sub entry kunjungan. Berikut simulasinya. Nah, jika tadi kita sudah mengecek apakah warga binaan yang akan dikunjungi ini sedang mengikuti sidang atau tidak, setelah itu kita ke menu kunjungan lalu pendaftaran kunjungan. Jika warga binaan yang akan dikunjungi ini tidak ada jadwal sidang, maka kita mempersilahkan keluarga pengunjung untuk melakukan kunjungan. Akan tetapi sebaliknya, jika warga binaan yang sedang atau yang akan dikunjungi ini sedang melaksanakan sidang pada hari itu, maka kita akan menginformasikan kepada keluarga bahwa warga binaannya tidak bisa dikunjungi karena sedang melakukan sidang. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat mencari warga binaan yang akan dikunjungi dengan mengetiknya pada di kolom kata kunci. Misalkan kita akan menginput atau melihat warga binaan yang akan dikunjungi. Misalkan warga binaannya namanya Asep. Warga akan mengunjungi nama warga binaan atas nama Asep. Nah, di sini maka akan muncul nama-nama warga binaan dengan nama Asep, akan banyak. Kita tanyakan kepada pihak keluarga siapa nama lengkapnya. Misalkan Asep Dede Saifullah, maka kita klik nama Asep Dede Saifullah. Nah, di sini akan muncul data identitas dari Asep Dede Saifullah. Kita pastikan apakah benar ini WBP yang dimaksud. Lalu kita menginput data pengunjung. Misal, kita input nomor identitasnya berupa KTP, atau jika tidak membawa KTP, bisa menggunakan paspor ataupun SIM. Nah, apabila pengunjung setelah atau sudah pernah melakukan kunjungan, maka data secara otomatis akan terinput di sini. Namun apabila belum, kita bisa menginputnya secara manual. Nah, misal Fulan sudah pernah berkunjung. Fulan merupakan ayah dari Asep, akan melakukan kunjungan. Kita klik keluarga inti. Nah, keluarga inti ini perlu untuk nantinya di-scan menggunakan biometrik kunjungan, karena nanti akan terintegrasi langsung dengan self-service yang disediakan oleh UPT tersebut untuk dapat diakses oleh pengunjung. Kita masukkan nomor teleponnya, lalu blok kamar si Asep, misal A2. Lalu kita lihat pengikutnya. Apakah si Fulan ini datang sendiri untuk berkunjung atau datang bersama orang lain? Dan biasanya setiap UPT ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada pula dalam satu kesempatan hanya boleh maksimal 5 orang pengunjung, atau 6 atau 7 itu tergantung dengan kebijakan masing-masing UPT. Misalkan ini maksimal 5. Jika si Fulan membawa pengikut lebih dari 4, maka pengikut yang lain tidak bisa masuk ke dalam lapas karena maksimal 5. Ini kita bisa isikan, misalkan pengikut laki-lakinya ada 1 orang, yaitu kakak dari si Asep ini, lalu ibunya pun ikut misalkan, lalu anaknya Asep misalkan ikut juga. Anak-anak, misal anak-anak satu. Lalu tapi jika anak-anak tersebut sudah dinyatakan lebih dari 18 tahun, bisa dimasukkan ke daftar perempuan atau laki-laki, atau jika anak-anak ini sudah mempunyai KTP atau KK, bisa dimasukkan di data yang ini.
udah diisi, kita lanjut ke tab detail pengikut. Kita isi tadi data dari laki-laki yang pengikut laki-laki, misalkan Joji. Joji ini merupakan kakak dari si Asep. Lalu kita input juga untuk pengikut perempuannya. Misal ibu ada-ada aja. Nah, udah setelah itu kita juga bisa menginput barang titipan. Barang titipan ini barang yang akan dititip di pendaftaran kunjungan atau loket kunjungan yang tersedia penitipan barang di situ. Karena barang-barang seperti handphone ataupun makanan kemasan dan lain sebagainya itu tidak boleh dibawa masuk oleh pengunjung, termasuk juga senjata tajam. Misal pengunjung membawa handphone ini bisa dititipkan di tempat penitipan barang. Handphone, rokok, misal lalu korek, dan makanan-makanan lainnya yang misalkan setelah dicek ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam lapas atau rutan. Nah, setelah itu kita melakukan pengambilan foto atau biometrik kunjungan. Nah, di sini kita ambil foto nanti menggunakan kamera yang terhubung dengan komputer. Kita klik ambil foto, lalu klik selesai. Nah, begitu juga KTP pengunjung juga nanti difoto, lalu surat izin mengunjungi apabila mengunjungi tahanan, lalu begitupun pengikutnya difoto beserta KTP-nya. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini muncul pendaftaran kunjungan berhasil disimpan. Kita tunggu sebentar. Maka data akan masuk ke manajemen kunjungan tahanan atau napi. Nah, di sini ada keterangannya, WBP atas nama Asep yang dikunjungi oleh Fulan beserta pengikutnya. Kita bisa cetak. Di sini juga terlampir waktu pendaftaran dan tanggal kunjungan. Kita klik cetak untuk mencetak surat izin kunjungan. Setelah itu kita klik, lalu kita serahkan surat izin kunjungan tersebut kepada keluarganya, kepada si Asep, agar dapat masuk ke dalam lapas rutan. Lalu setelah itu kita akan beralih ke fitur selanjutnya, yaitu fitur manajemen pemanggilan antrian. Manajemen ini adalah pengaturan antrian pengunjung untuk mulai masuk ke ruang kunjungan atau masuk ke bagian portir atau P2U. Caranya, pilih menu kunjungan, lalu klik manajemen pemanggilan antrian. Berikut simulasinya. Setelah keluarga atau setelah pengunjung ini terdaftar pada sistem database pemasyarakatan kunjungan, kita langkah yang selanjutnya yaitu pengunjung ini masuk ke dalam pintu P2U untuk dilakukan pemeriksaan kembali, pemeriksaan badan maupun pemeriksaan barang. Maka pengguna SDP bisa mengklik kunjungan, lalu klik manajemen pemanggilan antrian. Di sini tertera nomor antrian yang akan dipanggil. Di sini nama pengunjungnya tadi Fulan,
Lalu nama tahanannya Asep BD Saipul dengan jumlah pengikut 3 orang. Nah, data ini itu masuk ke keterangan yang ada di sini. Antrian kunjungan 4 orang, 1 orang fulan, 3 orang pengikut, jumlahnya 4. Kita bisa mengklik panggil sebelum masuk. Ini untuk memanggil pengunjung. Nomor antrian 2. Silakan masuk. Nah, setelah itu, petugas P2U membukakan pintu untuk pengunjung dan pengunjung masuk. Setelah pengunjung masuk, kita bisa klik tombol masuk. Nah, di sini sudah kosong, menandakan bahwa di luar ini sudah tidak ada antrian lagi gitu. Nah, jika ada yang berkunjung lagi, seperti biasa petugas pendaftaran kunjungan itu akan menginput di menu pendaftaran kunjungan tadi. Nah, bisa kita langsung saja Bambang, misalkan saja nomor KTP-nya. Nah, kita akan mensimulasikan kembali untuk menggunakan menu manajemen pemanggilan antrian. Nah, di sini nih langsung masuk tadi data pengunjung yang sudah mendaftar di bagian pendaftaran. Kita klik panggil sebentar. Nomor antrian 3. Silakan masuk. Nah, di sini juga ada informasi mengenai jumlah pengunjung yang sudah ada di ruangan tadi. Itu yang tadi si Fulan kan sudah masuk ke ruangan, maka akan muncul di sini bahwa yang sudah di dalam ini ada 4 orang dengan detail 1 pengunjung dan 3 pengikut. Klik masuk apabila si pengunjung sudah masuk ke dalam pintu portir dan area kunjungan. Lalu setelah itu kita beralih ke menu selanjutnya. Ke fitur selanjutnya yaitu fitur pemanggilan WBP. Manajemen pemanggilan WBP ini diperuntukkan guna memanggil WBP yang mendapatkan kunjungan setelah bagian pendaftaran melakukan entry data, maka akan secara otomatis data dapat tampil di menu ini. Caranya yaitu ini klik kunjungan lalu pemanggilan WBP. Berikut simulasinya. Klik kunjungan, lalu klik pemanggilan WBP. Nah, ini merupakan tampilan dari menu pemanggilan WBP. Di sini ada tanggal tertera tanggal kunjungan pada hari ini, lalu ini WBP yang mendapatkan kunjungan. Jika data terbaru masuk, itu akan ditempatkan di bagian atas pada baris ini. Maka dari itu, kita juga bisa melihat waktu kunjungan, siapa dulu yang mendapatkan waktu kunjungan. Di sini diperlihatkan bahwa ternyata Muhammad Rizky Sholahuddin bin Bagus Sutisna ini mendapatkan kunjungan. Maka kita kan memanggil Muhammad Rizky Sholahuddin
Bin Agus. Setelah itu baru Asep dan disusul dengan Bambang. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita memanggil WBP yang ada di dalam blok untuk menuju ke ruang kunjungan agar dapat bertemu dengan keluarganya dan melaksanakan kunjungan. Nah, selanjutnya yaitu fitur manajemen ruang kunjungan. Manajemen ruang kunjungan ini digunakan untuk mengatur waktu pengunjung pada saat bertemu dengan WBP dan waktu dapat ditentukan sesuai kebijakan masing-masing PT. Nah, tadi setelah warga binaan tersebut keluar dari blok, lalu menuju ke ruang kunjungan, maka di situ akan ada pengaturan waktu pengunjung. Jadi tidak sesuka hati untuk melakukan kunjungan, tapi ada aturannya. Aturannya pun sesuai dengan kebijakan PT. Caranya klik kunjungan, lalu ke manajemen ruang kunjungan. Berikut simulasinya. Klik kunjungan, lalu klik manajemen ruang kunjungan. Nah, ini tampilannya hampir sama dengan manajemen pemanggilan antrian. Di sini juga ada informasi jumlah pengunjung di ruangan itu ada 6 orang yang terdiri dari 3 pengunjung dan 3 pengikut. Nah, di sini Asep dan Bambang ini sedang melakukan kunjungan. Di sini ada menu mulai pertemuan. Mulai pertemuan ini apabila warga binaan atau si Asep ini sudah bertemu dengan keluarganya, maka petugas atau pengguna SDP bisa mengklik mulai pertemuan. Nah, di sini waktu akan berjalan, misal dari pukul berapa, lalu dibatasi hingga pukul berapa. Begitu. Nah, lalu jika di sini sudah menunjukkan bahwa waktu berkunjung si pengunjung itu sudah habis, maka kita klik panggil waktu habis untuk memberitahukan kepada pengunjung di WBP bahwa jam kunjungan ini telah habis. Waktu kunjungan untuk pengunjung dengan nomor antrian sudah habis, silakan keluar. Nah, setelah itu, klik selesai apabila si pengunjung ini sudah keluar dari ruang kunjungan. Dan misalkan waktu sudah menunjukkan di akhir kunjungan, maka kita bisa mengklik pemberitahuan semua semua pengunjung bahwa waktu kunjungan telah habis. Nah, ini tuh digunakan apabila waktu ini sudah menunjukkan jam kunjungan itu telah habis gitu. Jadi walaupun si Bu Sutirah ini mengunjungi Bambang baru 5 menit misalkan, tapi waktu sudah menunjukkan pukul sekian yang menandakan bahwa sudah habis jam kunjungannya, maka mau tidak mau kita harus memencet ini. Jadi kita bisa memberitahukan kepada semua pengunjung. Waktu kunjungan untuk seluruh pengunjung telah habis. Harap meninggalkan ruang. Setelah fitur manajemen ruang kunjungan, lalu setelah itu kita membahas mengenai fitur manajemen kunjungan. Halaman manajemen kunjungan merupakan halaman yang berisikan semua data kunjungan yang pernah dibuat melalui menu kunjungan. Setiap data yang baru dibuat otomatis akan berada pada barisan paling atas. Anda dapat membuka halaman ini melalui menu kunjungan, lalu manajemen kunjungan. Seperti ini contohnya. Tadi juga kita sempat melakukan simulasi langsung pada saat kita melakukan pendaftaran kunjungan kepada pengunjung. Setelah data itu terinput, data itu akan masuk ke tampilan manajemen kunjungan. Nah, berikut
Berikut simulasinya. Klik menu kunjungan, lalu klik manajemen kunjungan. Dalam fitur manajemen kunjungan ini, kita bisa mengetahui, misal pada tanggal sekian, ini siapa saja yang berkunjung, WBP siapa yang mendapatkan kunjungan, ini bisa dilihat di sini. Lalu pada menu manajemen kunjungan juga kita bisa menambahkan nih, apabila bagian pendaftaran nih ingin menambahkan kunjungan atau ingin melakukan pendaftaran kunjungan juga sebetulnya bisa melalui manajemen kunjungan. Jadi ada beberapa cara tadi. Lalu saya juga tadi akan menjelaskan mengenai pendaftaran kunjungan melalui fitur identitas. Itu bisa dilakukan melalui klik registrasi lalu daftar identitas. Nah, di sini kita bisa klik mode analisa. Misal warga binaan yang akan dikunjungi Anton. Kita bisa klik langsung catat kunjungan, maka kita akan dibawa ke fitur pendaftaran kunjungan, sama seperti pendaftaran kunjungan. Di sini kita sama-sama menginputkan KTP, nama pengunjung, lalu jika ada barang titipan, setelah itu klik simpan. Nah, itu merupakan alternatif selain menggunakan menu pendaftaran kunjungan. Tadi bisa melalui menu registrasi lalu daftar identitas ataupun melalui kunjungan maupun manajemen kunjungan. Jadi ada beberapa alternatif itu. Lalu yang selanjutnya yaitu fitur laporan. Mengenai WBP sudah, manajemen ruang kunjungan sudah. Terus selanjutnya laporan. Nah, fitur ini digunakan untuk melakukan generate data berupa laporan kunjungan harian menjadi format Excel atau cetak melalui printer. Caranya mudah sekali. Klik kunjungan, lalu klik laporan. Berikut simulasinya. Klik kunjungan, klik laporan. Nah, di sini kita bebas mau mencetak kunjungan pada tanggal berapa, apa pada tanggal 21 atau tanggal yang sebelumnya. Jika pimpinan menginginkan atau memerintahkan untuk mencetak laporan pada tanggal 21, kita bisa klik tanggal 21. Lalu kita bisa klik cetak jika ingin langsung melakukan print untuk data ini. Jadi kita bisa langsung klik cetak. Ini tampilannya laporan kunjungan harian tanggal sekian. Nah, ini karena ini hanya contoh, maka hanya 3 saja. Biasanya dalam satu waktu kunjungan itu bisa mencapai 50 orang lebih. Jadi cukup mudah jika laporannya sudah otomatis dibuat oleh sistem. Nah, jika kita ingin melakukan print atau melihat dulu datanya, kita bisa export Excel. Nah, di sini kita download, muncul Excel-nya. Tampilannya sama saja seperti tadi pada generate cetak. Ini cuma bedanya ini tampilannya dalam Excel. Nah, seperti itu. Nanti tinggal cetak saja. Nah, baik, itu tadi paparan dan simulasi dari penggunaan fitur-fitur yang ada pada sistem database pemasyarakatan, dari mulai proses pendaftaran,
hingga pembuatan laporan kunjungan, lalu pencetakan laporan kunjungan juga. Nah, dengan adanya sistem database pemasyarakatan ini, tentu lebih memudahkan jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dengan memaksimalkan teknologi informasi yang ada. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.